Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun dan pemberlakuan PPKM darurat hingga level 4 sangat berdampak dalam segala sektor, terutama bagi sektor pariwisata yang sudah berhenti operasional sejak PPKM darurat hingga level 4 diterapkan di Kota Batu. Tempat pariwisata terbesar di Kota Batu, Jawa Timur Park Group telah menelan kerugian miliaran rupiah sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Selama PPKM level 4, Jawa Timur Park Group telah menutup 15 park hingga 12 Agustus. Marketing and Public Relation Manager JTP Group TTS Arianto mengatakan, jika PPKM terus diperpanjang, kemungkinan terburuk JTP Group akan melakukan PHK massal dan menjual beberapa aset milik JTP Group. Sebab selama pandemi, JTP Group tidak melakukan PHK terhadap karyawan. Selain itu, JTP juga tetap memenuhi hak karyawan seperti membayar 50% gaji karyawan. Selama ini, JTP Group telah menghabiskan dana hingga 4 miliar rupiah untuk biaya operasional, mulai dari gaji karyawan, pembayaran listrik, air, perawatan gedung, dan biaya makan untuk ribuan hewan. Dengan kondisi seperti ini, Titip mengaku jika Jawa Timur Park Group akan mampu bertahan hingga bulan Desember 2021. Jika PPKM terus dilanjutkan hingga tahun depan, maka JTP akan melakukan PHK. Yang dilakukan di Jawa Park Group. Jawa Park Group ini membawahi 15 tempat wisata di Kota Batu ya. Kita tutup operasional sesuai dengan aturan pemerintah sampai dengan tanggal 9 Agustus. Tetapi selama 2 kali ini Jawa Park Group selalu menambah tutup parknya yang terakhir ini tidak sampai tanggal 9 melainkan mundur sampai dengan tanggal 12 Agustus. Ini bisa jadi kita juga akan mundur lagi mungkin kalau memang situasinya masih seperti ini. Karena apa? Batu ini masih zona merah. Sedangkan aturan dari pemerintah, destinasi wisata boleh dibuka jika zonanya hijau. Jadi itulah kenapa alasan kami untuk menambah tutup. Tujuannya adalah menekan laju perkembangan COVID di Kota Batu dan juga Malang Raya. Karena kami punya 1.700 lebih karyawan yang harusnya kalau kita buka tiap hari ya, mobilitas karyawan 1.700 itu kan sangat tinggi. Belum lagi kita ada 2.500 rekanan. Nah, kalau misalkan ribuan orang-orang yang bekerja secara langsung di destinasi wisata kami ini benar-benar kita rumahkan, mereka harus stay at home, kita siapa tahu bisa membantu menekan perkembangan angka COVID di Batu dan juga Malang Raya. Kalau misalkan 1.700 karyawan dikali 1,5 juta satu bulan, istilahnya kami harus menyiapkan dana untuk gaji karyawan saja, itu sudah 2M lebih, anggaplah 2,5 M untuk 15 destinasi wisata. 2,5 M belum kita bayar listrik, belum kita tetap bayar pajak, belum kita wifi yang harus tetap diperlukan, belum lagi air, belum lagi operasional lain yang setiap hari harus kita keluarkan. Rata-rata kami harus menyiapkan dana 4M lebih tiap bulan itu untuk biaya operasional seluruh destinasi wisata kami. Saya nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tetapi jika sampai dengan akhir tahun masih akan seperti ini, bisa jadi kami akan sedikit demi sedikit mengurangi biaya operasional, baik itu mungkin PHK karyawan yang selama ini kita belum pernah memikirkan dan tidak ada sama sekali keinginan untuk PHK karyawan. Tapi mungkin itu adalah salah satu keputusan yang terbaik kalau misalkan memang kita tidak bisa bertahan. Belum lagi mungkin kita bisa jadi akan menjual beberapa aset kita secara bertahap. Kalau sampai dengan akhir tahun ini kita tidak bisa bertahan. Artinya bangkrut. Kita harus siapkan itu semua karena memang ini adalah resiko terbesar buat kita. Ya, kalau kita pajak mesti lihat dulu ya, Mas, pajaknya itu pajak apa dulu. Kalau pajak kemarin di Jawa Tengah karena ada level top asita dengan asosiasi gitu ya, bisa sewa booth 2 juta ya ke Dispenda istilahnya. Tapi kalau pajak misalkan saya pasang istilahnya. Muhammad Firman, Krisdianto, New Malang Post melaporkan.